Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Jamaah salat maghrib yang semoga Allah merahmati dan memberi kita semua, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang atas berkat rahmat, inayah dan taufiknya Allah permudah kita bersama-sama untuk dapat melakukan salat maghrib secara berjamaah dan diikuti dengan kajian rutin kita, yaitu pembahasan kitab Adab Al-Alim wal Muta'allim, adab bagi orang berilmu dan para penuntut ilmu milik Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah, yang mana insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab beliau rahimahullah. Kita langsung saja bacakan ucapan beliau, qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain, wa qala ba'dhum at-tauhid yujibul iman faman la imana lahu la tauhidalah. Para ulama, beberapa ulama menjelaskan konsekuensi dari tauhid adalah harus memiliki keimanan, ya. Karena inti dari tauhid, ya, inti dari rukun iman adalah tauhid. Ya, rukun iman ada berapa? Ada berapa rukun iman? 6. Ya. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Dan tauhid konsekuensinya adalah mengimani Allah. Kemudian lanjutkan, faman la imana lahu la tauhidalah. Dan barang siapa yang tidak memiliki keimanan, maka mereka tidak memiliki tauhid. Kita mengagungkan, mempelajari tauhid, tapi tidak mengerti apa konsekuensi dari tauhid. Makanya akidah yang benar adalah akidah yang didasari dengan tauhid yang benar. Dan tauhid yang benar adalah didasari oleh keimanan yang benar yang ada dalam hati. Wal iman yujibu syariah, faman la syari'atalah la imanalah wa la tauhidalah. Dan iman, ketika seseorang mengaku orang beriman, maka dia harus berpegang kepada syariat. Islam turun dengan syariat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, barang siapa yang tidak berpegang kepada syariat, maka dia tidak memiliki keimanan dan juga tidak memiliki tauhid. Ya, saling berkaitan. Maka suatu hal yang mustahil ada orang mengatakan sudah sampai derajat hakikat, ya, sehingga tidak mau sholat, ya, tidak mau ini, kenapa? Sudah sampai derajat hakikat. Nabi Muhammad telah mencapai derajat yang lebih daripada itu, tapi beliau masih sholat. Maka di sini disebutkan orang yang berpegang kepada syariat, maka dia harus benar tauhid dan imannya. Wa syariat tujibul adab. Ini yang pembahasan kita. Orang yang berpegang kepada syariat, mereka harus memiliki adab. Inna bu'ithtu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Faman la adaba lahu la syari'ata lahu wa la imana lahu wa la tauhidalah. Dan barang siapa yang tidak memiliki adab, maka dia tidak berpegang kepada syariat secara sempurna, dan juga tidak berpegang kepada tauhid secara benar, dan juga tidak memiliki keimanan secara tepat. Ya, semuanya saling berkaitan. Ya, banyak orang telah mempelajari ilmu tetapi adabnya hilang. Ya. Padahal adab merupakan suatu hal yang penting. Tentu tauhid merupakan suatu hal yang didakwahkan oleh para nabi. Tetapi Nabi sebelum mendakwahkan tauhid, beliau telah berdakwah dengan akhlak selama 40 tahun namanya, sehingga beliau disebut sebagai as-sadiqul amin. Ya. Orang-orang kafir Quraisy yang mengingkari kenabian Nabi, kerasulan Nabi kita wasallam, masih meyakini kemuliaan akhlak beliau, adab beliau. Ya. Tetapi sekarang subhanallah, ya, dengan berkembangnya zaman, ya, terkadang orang berilmu tapi adab kurang. Ya. Tidak menutup kemungkinan yang duduk di sini, yang di depan ini juga demikian.
Ya, karena kita diperintahkan untuk selalu belajar adab. Kemudian Kiai Haji Masyad rahimahullah menyebutkan fahadhihi kulluha nususun sharihah. Yang kita sebutkan dari pertemuan yang lalu merupakan nas-nas yang jelas adanya. Ya. Tentang ucapan para ulama tentang pentingnya ilmu, wa aqwalun muayyadah bi nuril ilham mufsihah bi ulumi makanatil adab musarrihah bi anna jamil a'mal ad-diniyah qalbiyah kanat aw badaniyah qauliyah aw fi'liyah la yutabaru syai'un minha illa in kana mahfufan bil mahasin adabiyah wal mahamil sabatiyah wal makarimil khalqiyah. Oleh karenanya kata Kiai Haji Masyad rahimahullah, ucapan-ucapan disebutkan oleh para ulama tentang pentingnya adab merupakan ucapan yang benar adanya. Allah memberikan kebenaran melalui lisan para ulama untuk disampaikan kepada kita, ya, para kaum muslimin, tentang tingginya kedudukan adab, ya, terlebih yang berhubungan dengan urusan agama. Orang ketika menyampaikan kebenaran dalam agama tetapi tidak didasari oleh adab, orang akan menolak biasanya. Terlebih kalau yang ngajarin orang tua, yang ngajarin anak muda kepada orang tua. Ya, kalau tanpa adab biasanya jarang menerima. Ngajar dengan kekerasan dan yang semisal, ya, hilang adabnya, maka terkadang orang tua jarang mau menerima hal itu. Begitupun orang-orang yang mungkin baru belajar ilmu agama, ketika diajari tanpa didasari oleh adab yang benar, maka mungkin mereka akan mental, akan lari dengan sebab kurangnya hikmah dalam berdakwah. Di sini disebutkan entah itu berhubungan dengan hati atau berhubungan dengan badan, anggota tubuh, atau ucapan atau perbuatan, tidak akan dihitung, ya, faedahnya kecuali didasari oleh adab yang benar. Bi anna tahliyat al-amal bil adab ajilan alamatul qabulihi ajilan. Sesungguhnya perbuatan yang didasari dengan adab kemudian diterima oleh orang, menyampaikan ilmu didasari dengan adab yang benar dan diterima oleh masyarakat di masa sekarang, ajilan alamat qubuluhu ajilan, merupakan tanda diterimanya amal tersebut ajilan. Ya, berbeda huruf ain dan alif. Satunya ajilan yaitu sekarang, diterima di zaman sekarang, di masyarakat kita sekarang, merupakan tanda diterimanya ajilan, yaitu di waktu yang akan datang. Beda satu, ya, satu tempat huruf saja udah berpengaruh bahasa Arab. Ajilan itu sekarang, ajilan masa akan datang itu di akhirat. Kalau masyarakat sekarang menerima dengan keyakinan yang kita sampaikan, ya, berarti bisa jadi dakwah tersebut diterima pahalanya oleh Allah di masa yang akan datang. Bukan berarti kalau ada orang yang menyampaikan ilmu dengan cara yang benar kemudian tidak diterima oleh masyarakat, kita katakan udah diterima, nanti di akhirat lain. Ya, niat masing-masing tentunya. Tetapi kata Syekh Masyad rahimahullah, seseorang yang menyampaikan kebenaran dengan niat yang benar, adab yang benar, ilmu yang benar, yang mapan ilmunya, bukan by Google, browsing di Google, debat-debatan, bukan seperti itu, dengan dasar yang benar, kemudian diterima oleh masyarakat di masa saat ini, misalkan di kehidupannya, bisa jadi ini merupakan tanda Allah menerima amalnya di masa yang akan datang. Ya, tentu semuanya dihitung dari niat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tata cara yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Bi anna adab kama tuhtaju ilaihi muta'allim fi ahwali ta'limihi yatawaqqaf alaihi al-mu'allim fi maqamati ta'limihi. Oleh karenanya adab ini, ya, sebagaimana dibutuhkan oleh para penuntut ilmu dalam kondisi belajar mengajar, menyampaikan ilmu atau menuntut ilmu, ya, dibutuhkan juga oleh guru, yaitu orang yang menyampaikan ilmu ketika menyampaikan ilmu. Bukan hanya murid yang butuh, bukan hanya orang yang mempelajari ilmu yang butuh adab, tetapi yang menyampaikan ilmu pun butuh beradab. Ya. Meskipun kita akan jumpai beberapa mungkin ulama-ulama terdahulu, ya,
terkadang bukan dikatakan kurang adab ya. Mereka memiliki adab yang begitu tinggi, tetapi terkadang mereka memiliki kekerasan yang tidak umum. Sampai beberapa ulama saking tidak senangnya ada murid datang melihara anjing di rumah. Ketika anjingnya meninggal, maka dikatakan oleh ulama ini telah meninggal penolongku ya, karena anjingnya mati. Jadi yang mau nolong supaya murid-murid gak datang ke rumahnya udah mati ya. Karena mungkin mereka memiliki kesibukan lain ya, ingin mempelajari ilmu lebih. Kalau ada murid datang, akhirnya mereka tidak bisa fokus belajar sehingga melihara anjing ya, bukan suatu hal yang aneh ya, melihara anjing ya. Karena beberapa ulama mengatakan anjing tidak najis, terlebih dalam ulama mazhab Maliki. Air anjing tidak dianggap tidak najis, sehingga mereka naruh anjing hanya untuk sebagai penjaga supaya tidak ada murid yang datang. Ketika anjingnya mati, mereka mengatakan telah mati orang yang menolongku selama ini, makhluk yang menolongku, sehingga datang orang-orang yang menggangguku, murid-murid musuh. Jadi mungkin ucapannya kasar ya, tapi mereka juga ulama yang memiliki ilmu yang begitu besar. Mereka berijtihad dan kita memaklumi tentang hal itu. Walamma balagha rutbatal adab ila hadhil martabah, ketika kita mengetahui pentingnya adab sampai seperti ini, para ulama membahas tentang adab, Rasulullah menyampaikan tentang adab. Wa kana midaruhu mufassala bihi khafiyah, dan cara untuk memahami adab ini seakan-akan suatu hal yang khafi, yang tidak tampak buat kita. Jadi kalau kita baca ulama mementingkan tentang adab, Rasulullah menyampaikan tentang adab, kita mungkin bisa membaca, tapi mempraktekkannya mungkin sulit. Ya, teori tidak semudah praktek. Da'ani mar'a itu manihtaja ilaihi talabah ilaihi. Aku mengajak, yaitu Kiai Syekh Masyarif Allah, mengajak bagi murid-murid atau orang-orang yang ingin belajar tentang adab ya, kajian-kajian tentang ilmu hadis, fikih, tafsir ya, jarh wa ta'dil dan sebagainya sudah banyak, tapi mungkin adab masih sedikit. Di sini disebutkan wa aslu tikrari tawqifihim alaihi ila jami hadhihi risalah, yang mana sulit untuk menerapkannya adab ini, tapi orang suka kalau orang lain beradab pada dirinya. Kita menerapkan apa yang kita ucapkan tentang adab terkadang sulit, tapi kita suka kalau orang beradab kepada kita. Nah tuh, kita ketahui bersama, kalau ada orang beradab berkata-kata dengan lembut, kita senang, meskipun kita susah berkata-kata dengan lembut misalnya. Ini adab adalah suatu hal yang telah diketahui oleh masyarakat secara luas bahwa itu suatu hal yang baik. Meskipun orang yang mengetahui itu susah beradab dengan adab yang baik. Nah, kata Syekh Masyarif Allah, aku oleh karena itu mengumpulkan atau menulis risalah ini tadhkiratan li nafsi lil qasirina ala abna'i jinsi, sebagai pengingat bagi diriku yang kurang adabnya. Ini bukan berarti Kiai Syekh Masyari kurang adab. Ini bentuk ucapan tawadhu, ya, rendah dirinya para ulama mengatakan, aku menulis ini sebagai peringatan bagi diriku yang adabnya masih kurang, dan anak-anak lain, murid-murid yang lain yang sepertiku yang adabnya masih kurang. Bukan berarti Kiai Syekh Masyari kurang adabnya. Terkadang orang kalau baca kitab-kitab para ulama ya, sebagaimana Imam Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan fima maknanya adalah aku bidhaati fil hadis dhaif au kamqal, timbunanku, ilmuku dalam hadis ini lemah. Kemudian orang mengatakan Imam Ghazali tidak memiliki ilmu hadis. Imam Ghazali ulama besar yang ilmu hadisnya luar biasa, tapi beliau mengatakan itu sebagai bentuk tawadhu'nya beliau. Begitu juga misalkan Imam Syafi'i mengatakan idza shahal hadits wa huwa madhhabi, kalau hadis itu sahih maka itu madhabku. Bukan berarti Imam Syafi'i tidak tahu hadis sahih. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad.
Rihlah beliau begitu luar biasa dalam menuntut ilmu. Kemudian Allah mengatakan Imam Syafi'i tidak tahu hadis ini. Kata siapa? Buka dulu bukunya Imam Syafi'i, buka dulu buku murid-muridnya. Akhirnya kita tahu, oh ini ada hadis dalam pendapatnya Imam Syafi'i. Karena kita menjadi abnaul kutub, ya, anak-anak yang cuma pintar buka buku tapi tidak mempelajari ilmu kepada para ulama. Jadi kita lihat, oh Imam Syafi'i mengatakan kalau hadis ini sahih, maka ini mazhabku Imam Syafi'i tidak tahu hadis ini. Ya seperti itu. Ya para ulama berkata seperti ini sebagai bentuk tawadhu. Tidak mungkin ulama bilang aku sudah tahu semua hadis. Ya tidak. Ya, menjadi seorang imam sebagaimana Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu memiliki kriteria yang begitu besar, begitu berat. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan pada suatu waktu dalam manaqib beliau ditanya oleh seseorang, wahai imam, apakah aku boleh berfatwa? Imam Ahmad mengatakan, berapa hadis yang kau hafal? Kalau 100.000 Imam Ahmad memberi salah dengan 200.000 hadis masih pakai tangan. 300.000, 400.000 mungkin bisa dengan tangan. 400.000 hadis baru boleh berfatwa. Ini kriteria ulama zaman dulu, berbeda dengan kriteria zaman sekarang. Kriteria zaman sekarang kuota 30 giga baru boleh berfatwa. Ya, yang penting pinter browsing, bantah-bantahan dengan Google. Dulu beda, Pak. 400.000 hadis itu masih mungkin kata Imam Ahmad. Tentu dasar-dasar oleh hafal Quran, hafal hadis, hafal usul fiqh dan semisalnya kaidah fikih. Kita zaman sekarang ada. Nah, di sini ulama mengatakan orang-orang yang kurang seperti dirimu bukan berarti mereka kurang. Imam Syafi'i lebih dari itu. Kalau kita buka memang kitabnya Imam Syafi'i Risalah, ya, atau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i kelihatannya sedikit, tapi beliau meskipun sedikit yang ada di hatinya lebih banyak. Imam Bukhari menuliskan hadis yang hanya sekitar 7.000, 8.000 sekian hadis dalam sahihnya. Apakah beliau cuma hafal 8.000 hadis? Beliau tidak hafal 8.000 hadis, 200.000 hadis disebutkan oleh para ulama. Bahkan ada yang menyebutkan lebih dari itu. Kenapa ditulis 8.000? Karena beliau mensaring dengan benar. Bukan berarti beliau cuma hafal cuma 8.000 hadis. Kita mungkin hafal muqaddimahnya, Badul Wahyu sama penutup permulaan wahyu dalam Sahih Bukhari sama penutup Sahih Bukhari, cuma itu yang kita hafal. Ya, ulama ketika kayak ini menjelaskan aku kurang, ini bukan berarti kurang adabnya. Kiai Haji Masyari merupakan ulama besar yang diagungkan oleh banyak ulama kaum muslimin. Wasama itu adab al-alim wal muta'allim. Nafa'allahu biha fil hayat wa ba'dal mamat innahu waliyul hasanat. Sehingga aku memberikan nama kitab ini sebagai kitab adab al-alim wal muta'allim, adab orang berilmu dan para penuntut ilmu. Dan semoga Allah memberikan manfaat bagi kehidupanku, ya, selama aku hidup sampai aku meninggal. Amal jariyah tentunya, ya. Kita lanjutkan al-babul awal. Bab yang pertama fi fadlil ilmi wal ulama wa fadlil ta'limihi wa ta'allumihi. Menjelaskan tentang keutamaan ilmu, ulama, ya, orang yang memiliki ilmu, dan keutamaan dalam mengajarkan ilmu serta keutamaan mengajarkan ilmu. Qala Allah Ta'ala, beliau membawakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ta'allahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladziina utul ilma darajat, dan orang-orang yang menuntut ilmu lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang beriman beberapa derajat. Orang beriman diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang berilmu serta beriman Allah angkat derajatnya lebih daripada orang-orang yang beriman. Ayyul fa'ul ulama minkum darajat bima jama'u minal ilmi wal amal. Maknanya adalah mengangkat derajat ulama-ulama di antara kalian dengan derajat yang begitu tinggi karena mereka mengumpulkan antara ilmu dan amal. Tidak cukup hanya berilmu, harus juga beramal. Kita mempelajari ilmu supaya kita bisa beramal. Ya, kita mungkin tidak tahu zikir-zikir pertama, kita belajar zikir. Kita ketahui, kita amalkan, bukan hanya mengumpulkan saja, tapi tidak diamalkan. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan darajatul ulama fawqal mu'minin bi sab'ati mi'ah darajah ma baina darajataini 500 'am.
Mungkin di kitab ini kita akan jumpai beberapa hadis dhaif sebagaimana kita sebutkan dalam pertemuan yang sebelumnya maksudnya. Tetapi kita di sini bukan majelis hadis ya, kita akan mensyarah ini dhaif, ini tidak ya. Tentu ini nanti kembali ke dalam majelis hadis. Kita di sini hanya membacakan riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Mungkin ada dhaif, ada yang hasan, ada yang sahih. Kita bacakan saja. Masalah nanti rujukannya mungkin didhaifkan oleh para ulama. Masalah bab hadis dhaif boleh dipakai untuk fadhailul amal ya, melakukan amalan diperbolehkan oleh para ulama. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, derajat ulama ya, ulama mukmin maksudnya orang beriman di atas orang-orang mukmin 700 derajat. Dan setiap derajat ukurannya adalah 500 tahun perjalanan. Luar biasa. Begitu tinggi. Ulama yang mengamalkan ilmunya tentunya. Bukan ulama yang sibuk mencari tahta. Ya, sampai lupa menyampaikan ilmunya. Ngejar jabatan, enggak dapat jabatan, ribut. Ya. Di sini Kiai Hasyim Asy'ari rahimahullah, kalau kita baca sampai akhir kita akan jumpai bagaimana beliau rahimahullah ya mencela ya, janganlah engkau menjadi orang-orang yang menjadi budaknya dunia. Bahkan beliau mencela mendatangi orang-orang kaya, mencari jabatan dengan ilmu. Kalau kita benar-benar diamalkan oleh kaum muslimin akan tahu ya gimana mulanya para ulama. Di sini disebutkan ulama yang benar-benar berilmu derajatnya lebih tinggi 700 derajat, dan di antara satu derajat berjarak 500 tahun perjalanan. Wa qala Allah Ta'ala, kemudian Allah SWT berfirman, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Allah bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah SWT. Wal malaika, dan malaikat pun bersaksi akan itu. Wa ulul ilm, dan para pemilik ilmu yaitu para ulama. Allah menggandengkan, kata Kiai Hasyim Asy'ari rahimahullah, fa bada Allah bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bi ahli ilm. Allah memulai persaksian bahwa Allah adalah zat yang berhak disembah dengan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala pertama. Kemudian malaikat-malaikatnya dan para ulama digandengkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulanya para ulama. Wa nahika bihadza syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nablan. Wa nahika, cukuplah bagimu ya tentang kemuliaan ini ya, keutamaan ini, keagungan ini, dan keistimewaan yang Allah berikan kepada para ulama. Nah, ketika kita membaca, misalkan di awal kitab kita mulai qala al-muallif rahimahullah. Muallif menulis kitab ini semoga Allah merahmatinya. Bisa jadi doa yang kita sebutkan ini lebih banyak daripada kita mendoakan orang tua kita ya. Kalau kita mendoakan orang tua kita mungkin bisa dihitung jari. Tapi ketika menyebutkan Imam Bukhari rahimahullah, Imam Muslim rahimahullah, berkali-kali kita sebutkan semoga Allah merahmatinya. Lebih banyak seakan-akan doa buat para ulama dibanding orang tua kita, karena ilmu yang Allah jadikan mereka demikian. Meskipun yang utama tentu memperbanyak doa buat orang tua ya. Tapi kalau kita hitung sehari kita baca berapa nama ulama dan berapa kali kita mendoakan para ulama, dan coba kita kalkulasi berapa kali kita mendoakan orang tua kita, bisa jadi lebih banyak doa kita kepada para ulama rahimahullah lil jami'. Wa qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hambanya adalah para ulama. Laisal ilmu bi kathratil riwayah walakinnal ilma al khasyah. Ulama menyebutkan bukanlah ilmu itu dengan banyak-banyakan hafalan saja ya, banyak-banyakan ilmu, bukan itu hakikat ilmu. Tetapi ilmu itu adalah yang menumbuhkan rasa takut. Kita baca satu hadis, kita tersentuh, kita takut kepada Allah Subhanahu. Nambah amalan kita. Itu yang menjadi hakikat ilmu. Alhamdulillah kalau dia banyak hafal hadis dan dia makin takut kepada Allah. Tapi suatu musibah kalau dia makin banyak hafal hadis tapi makin tidak takut kepada Allah. Ya, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun.
sungguh besar murka Allah, antaqulu kalian berkata ma la taf'alun, tapi kalian tidak berucap. Dilarang ini tapi kita melakukan. Diperintahkan itu tapi kita menjauhi. Berbahaya. Wa qala Allah Ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Kemudian Allah berfirman dalam ayat yang lain, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baik manusia. Ila qawlihi dzalika liman khasyiya rabbah, sampai ke Allah Subhanahu wa taala dzalika, dan itu liman khasyiya rabbah, ya, pahala kebaikan yang Allah sebutkan dzalika liman khasyiya rabbah, bagi orang yang takut kepada Allah. Yang mendapatkan surga adalah orang yang takut kepada Allah, bukan orang yang durhaka kepada Allah. Surga itu didapat dengan amal, dan amal bisa dilakukan karena kita takut kepada yang memerintahkan kita buat beramal. Kalau kita gak takut kepada Allah, gimana kita akan beramal? Gimana kita akan minta kepada Allah kalau kita tidak takut? Jadi yang membuat kita termotivasi buat beramal adalah takutnya kita kepada Allah dan harapnya kita kepada surganya Allah. Buat apa kita sholat kalau kita tidak takut? Buat apa kita sholat kalau kita tidak berharap surga? Kita sholat, puasa, zakat, haji mungkin meskipun nunggu 20 tahun Pak, misalkan yang mau haji, karena kita takut kepada Allah, kita berharap kepada Allah, meninggal dalam keadaan yang terbaik. Faqadatil ayatani anal ulama humul ladzina yakhshawna. Kesimpulan dari dua ayat yang kita bacakan, innama yakhshallah dan dzalika liman khasyiya rabbah, adalah bahwa ulama adalah manusia yang paling takut kepada Allah. Walladzina yakhshawna hum khairul bariyah, dan orang-orang yang paling takut kepada Allah, mereka adalah manusia yang terbaik. Ya, gimana kita mungkin pernah saya bawakan kisahnya Imam Nawawi rahimahullah. Siapa tidak kenal Imam Nawawi? Riyadhus Shalihin, Arba'in An-Nawawi, ya, Minhajut Thalibi, dan kitab-kitab beliau yang ma'ruf di masyarakat kita Indonesia sebagai mazhab Syafi'i. Beliau rahimahullah, kita ketahui bersama bahwa di negeri Syam buah-buahannya itu Pak luar biasa, nikmat. Kalau kita baca kitab para ulama menjelaskan bahwa buah-buahan di negeri Syam adalah buah-buahan yang luar biasa nikmatnya. Bahkan wanitanya pun disebutkan wanita yang terbaik. Bahkan Ibnu Khaldun kalau tidak salah menyebutkan, belum dikatakan menikah orang yang belum menikahi wanita Syam. Saking luar biasanya Syam, negeri kaum muslimin. Ya. Tapi jangan nambah lagi Pak di sana, repot ya tiketnya. Al-Qul Imam Nawawi rahimahullah, kalau dibahas itu senang biasanya, insyaallah. Ya, itu adalah mata dunia, perhiasan dunia. Disebutkan Imam Nawawi rahimahullah, beliau tidak pernah makan buah-buahan di negeri Syam. Beliau tinggal di Syam. Ya, bahkan beliau disebutkan dalam riwayat 2 tahun tidak merebahkan badannya tidak tidur rebahan selama 2 tahun menuntut ilmu. Bahkan makan hanya sekali, minum hanya sekali. Coba kita bayangkan sekarang, dokter bilang minum 8 gelas sehari, Imam Nawawi minum 1 kali dan makan 1 kali hanya di waktu sahur. Sehingga para ulama mengatakan, seandainya Imam Nawawi dikatakan puasa 1 hari, bisa dikatakan puasa setiap hari selama 2 tahun. Ketika beliau menulis, sedikit tambahan, ketika beliau menulis, sehari hadir 12 majelis ilmu. Ya, kita baru hadir 1 majelis, mau ke rumah, wah alim mana ini, wah luar biasa. Gimana 12 majelis, sampai ke rumahnya disuapin sama murid beliau. Kalau nggak disuapin kata muridnya, seakan-akan Imam Nawawi tidak mau makan karena sibuk nulis. Ketika nulis tertep Pak, gitu, tertep, ya jangan matur kan, tertep, ketiduran, bangun sambil mengatakan, Subhanallah, aku telah membuang banyak waktuku. Tertep buang banyak waktu. Kita belum 8 jam, mau orang tadi, belum sepertiga hari. Itu sedikit tambahan kisah. Pembahasan kisahnya adalah ketika Imam Syafi'i ada di Syam, beliau rahimahullah tidak memakan buah-buahan di negeri Syam, sebagai bukti bahwa ulama adalah orang-orang yang begitu takut kepada Allah. Ditanya kepada Imam Nawawi,
dalam manaqib beliau, biografi beliau, kenapa Imam Nawawi engkau tidak mau makan buah-buah di negeri Syam? Engkau ketahui buah-buah di negeri Syam ini luar biasa nikmatnya. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah? Dahulu negeri Syam ini ada beberapa tanah wakaf, dan aku gak tahu tanah wakaf yang mana yang aku makan buahnya. Luar biasa. Kalau aku makan buahnya, takut aku makan dari tanah wakaf, yang tanah wakaf itu belum tentu halal buat diriku. Kita sekarang nemu mangga di lorong, alhamdulillah, ghanimah ini. Ya, Imam Nawawi. Sehingga berhati-hatilah ketika kita membicarakan tentang kesalahan para ulama, membicarakan keburukan para ulama. Bahkan disebutkan dalam Syiar A'lam Nubala milik Imam Zahabi rahimahullah, ada seorang ulama yang bermadhab Syafi'i sama dengan Imam Nawawi rahimahullah, tapi saya tidak terbetik sama namanya. Ketika hidup beliau berkali-kali mencaci Imam Nawawi, mengkritisi Imam Nawawi, sampai disebutkan oleh Imam Zahabi rahimahullah, ketika meninggal lidahnya hitam, meninggal dalam keadaan yang buruk. Hati-hati, para ulama adalah orang-orang yang begitu takut kepada Allah. Kalau kita mengkritisi pendapat para ulama, berhati-hati tentang adabnya. Sekarang kaum muslimin ketika ada baru belajar mengkritisi pendapat ulama ini, pendapat ulama ini buruk ucapannya. Tidak ada yang bisa menjamin kita lebih takwa daripada mereka. Wa qala Rasulullah SAW. Kita lanjutkan. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan jadikan dia faqih, paham urusan agama. Mafhum mukhalafah, pemahaman terbaliknya istilahnya. Barang siapa yang tidak Allah inginkan kebaikan, maka mereka akan dijauhkan dari agama Allah Subhanahu. Dekat kepada agama Allah berarti mempelajari agama Allah dengan kontinu, bukan semangatnya timbul mendem terus. Ya, meskipun cuma 1-2 lembar kita baca di rumah, ya, kita perdalam. Tafsir sekarang sudah banyak diterjemahkan, kitab-kitab hadis sudah banyak diterjemahkan, kita baca. Sediakan waktu sehari mungkin 5 lembar kita baca, kita hafalkan hadis-hadisnya, kita hafal ayat-ayatnya. Insya Allah menambah ketakwaan, ya, supaya kita menjadi orang yang Allah inginkan kebaikan. Ya, belajar ini tidak ada batas waktu, terus kita belajar. Wa qala Rasulullah SAW bersabda, al ulama warathul anbiya. Nabi bersabda yang maknanya adalah para ulama merupakan pewaris para nabi. Wa hasbuka bihadhihi darajah majdan wa fakhran. Cukuplah bagimu dengan derajat yang mulia ini sebagai suatu hal yang mulia dari para ulama, pewarisnya para nabi. Bihadhihi rutbah syarfan wa zikran, syarafan wa zikran. Dan dengan kedudukan ini kemuliaan dan nama mereka disebut terus. Kita lihat umurnya Imam Nawawi hanya 40 tahun. Kembali ke Imam Nawawi, tapi karya beliau luar biasa. Imam Syafi'i lahir tahun 150, wafat tahun 205 Hijriah, 55 tahun. Tapi berkali-kali nama beliau disebut. Imam Ahmad demikian, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, ulama-ulama yang lain begitu banyak disebut-sebut oleh kita. Kita yang udah berumur sekarang seperti ini, ya, berapa kali disebutkan kebaikannya dan berapa kali disebutkan keburukannya. Berhati-hati dalam menjalani hidup. Jangan mengatakan hidup cuma sekali, karena cuma sekali jadi banyak beramal. Karena mereka mengetahui para ulama bahwa dengan yang sekali ini untuk amal yang selama-lamanya. Masih muda, masih muda. Berapa banyak orang yang meninggal, ya, disebutkan dalam majelisnya Harun Ar-Rasyid kalau tidak salah, seorang khalifah, beliau mengatakan, ya, para pemuda itu sedikit dan para orang tua, para pemuda itu banyak dan para orang tua itu sedikit. Ini menunjukkan bahwa pemuda ini tidak panjang umurnya sampai menjadi tua. Ya. Jadi yang tua itu makin sedikit, berarti banyak yang mati muda sebelum sampai ke masa tua. Ya, yang mengatakan masih muda, tidak ada yang tahu umur. Ya, kita sebagai kaum muslimin tentu ingin ada amal yang terus berjalan sampai kita meninggal. Sebagaimana kita investasi duit, ingin supaya kita duduk-duduk di rumah keluar duit, ya jalan terus. Begitu juga akhirat. Kita ingin
mempelajari ilmu yang dengan duduknya kita, meninggalnya kita, amal terus jalan. Investasi yang benar-benar menguntungkan. Tijaratan lan tabur, Allah berfirman, adalah jual beli yang tidak akan ada ruginya mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Idza kana la rabba fawqa nubuwah fala syarafa fawqa syarafal warathati litilka rabbah. Oleh karenanya, sebagaimana tidak ada kedudukan lebih mulia daripada para nabi dan rasul, maka tidak ada kedudukan yang lebih mulia daripada pewaris para nabi dan para rasul, yaitu para ulama. Wa ghayatul ilmi al-amal bihi. Puncaknya ilmu, tujuannya orang berilmu adalah beramal. Kita mempelajari ilmu, makanya Aisyah radhiyallahu anha disebutkan dalam riwayat, ada seorang murid beliau datang kepada beliau menanyakan, ini apa hukumnya, apa hadisnya? Imam Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, buat apa engkau mempelajari banyak ilmu ketika engkau tidak mengamalkan ilmu? Kita mengetahui banyak ilmu itu bagus, tapi dengan mempelajari banyak ilmu, kita harus mengamalkan setiap ilmu yang kita lakukan. Konsekuensinya demikian. Bukan berarti kita udah usah belajar, nanti makin banyak dikerjakan. Tidak, kita tetap belajar, supaya banyak beramal pula. Wa faidatul umur zadul akhirah. Ya, dengan mempelajari ilmu kita mencari bekal untuk akhirat. Mempelajari ilmu kita cari bekal buat akhirat. Faman dzafira bihi sa'ida wa man fatahu khasir. Dan barang siapa yang mendapatkan ilmu, mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu, maka mereka akan hidup dalam kehidupan yang nyaman. Dan barang siapa yang meninggalkan ilmu, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang menyesal di akhir hayatnya. Walamma dzukira inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahaduhuma abdun abidun wa akharu alimun. Ketika Nabi dikabarkan kepada beliau, ada dua orang. Yang satu sebagai seorang hamba yang taat kepada Allah, ibadah puasa luar biasa. Yang satu sebagai seorang orang yang berilmu. Maka Nabi mengatakan, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Nabi mengatakan, keutamaan orang yang pandai dalam ilmu dan mengamalkan ilmu lebih utama daripada seorang yang hanya pandai beribadah. Sebagaimana keutamaanku, kata Nabi SAW, dibanding orang yang paling rendah di antara kalian. Karena kenapa? Dengan ilmu kita bisa mengajar orang, menyampaikan kepada orang suatu hal yang baik buat mereka, dan mereka mengamalkannya. Sehingga mereka mengamalkan ilmu dengan ibadah dan semisalnya, orang yang mengajarkan pun mendapatkan pahalanya. Makanya para ulama begitu luar biasa kedudukan mereka. Wa qala Rasulullah, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, berjalan yaitu di suatu jalan dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan jalankan kakinya menuju jalan-jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, masalaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, riwayat Muslim. Barang siapa yang menuntut ilmu, masalaka tariqan yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan jalannya dengan ilmu tadi, jalannya menuju surga. Kita mau berangkat ke suatu daerah yang kita tidak tahu jalannya, gimana? Bekar Muslim mungkin lebih mengetahui Google Map, supaya kenapa bisa sampai. Begitu juga dengan jalan menuju surga. Kita mau mengetahui gimana jalannya kalau kita tidak mempelajari ilmu untuk sampai ke sana. Wa qala Rasulullah, Nabi Muhammad SAW bersabda, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah, wa talibul ilmi yustaghfaru kullu syai'in hatta al-hut fil bahr. Nabi bersabda yang maknanya menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Yang perlu digarisbawahi, kenapa menjadi wajib menuntut ilmu bagi setiap muslim? Yang wajib adalah ilmu yang berkaitan dengan ibadah yang akan dia lakukan. Ilmu sholat, dia harus mengetahui sebelum sholat gimana caranya sholat. Ilmu puasa, dia harus tahu hal-hal yang membatalkan puasa, kafarat yang diwajibkan bagi orang yang batal puasanya, menggoyus di siang hari, dia harus tahu, oh ini loh.
Kemudian masalah haji, masalah umroh. Ketika sudah wajib haji, ya sebelum wajib haji dia sudah mempelajari ini rukun, ini syarat, dan seterusnya. Puasa, sholat malam, dia harus tahu cara-caranya semua yang akan diwajibkan bagi dirinya. Mu'allaf misalkan ada masuk Islam, dia diwajibkan mempelajari gimana cara membaca Al-Fatihah dulu. Tidak harus wajib belajar puasa, Ramadannya masih lama, udah belajar sekarang. Yang di depan mata dulu dikerjakan. Yang wajib bagi mereka adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Bukan semua harus jadi ulama, tetapi semua harus mendasari amalnya dengan ilmu. Dan penuntut ilmu, Nabi bersabda yang mananya penuntut ilmu akan dimintakan ampun oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sampai ikan-ikan di lautan. Ikan di lautan mintakan ampun. Berapa jumlahnya ikan? Yang setiap hari dipancing tidak habis-habis. Memintakan ampun buat orang yang mempelajari ilmu. Terus gimana kita tidak kepingin seperti ini? Kalau kita lihat gimana para ulama, orang tua para ulama, dan menginginkan memiliki anak yang menjadi ulama. Karena kenapa? Ketika orang tua mengajarkan ilmu, anak yang jadi ulama, otomatis amal jariah akan mengalir kepada orang tua. Memiliki anak cerdas, diarahkan untuk belajar ilmu agama, orang tuanya dapat pahala. Tapi kita di zaman sekarang punya anak cerdas, cari urusan dunia semua. Kalau udah anak-anaknya nakal, masukin pondok. Keluar dari pondok pakun meler, dibilangin acara apa ya kontur, dia rumah guru. Subhanallah. Yang dimasukin bibit-bibit yang kurang bobot, hanya mengeluarkan bobot-bobot yang tak berbibit. Maka hasil ya tidak memuaskan. Alangkah baiknya gimana para ulama zaman terdahulu dicari anak yang pintar-pintar. Anas bin Malik, khadimur Rasul, pembantunya Nabi. Ibunya Anas datang kepada Nabi, Rasulullah, aku memiliki anak yang bernama Anas. Wa huwa yusinul kitabah, dia baik, pintar buat nulis, dijadikan pembantunya Nabi. Yang paling pintar, bukan yang paling nakal masukin pondok. Ini tidak pintar-pintar. Alhamdulillah kalau bisa tobat. Alhamdulillah banyak yang bisa mempelajari ilmu, bisa hijrah dan semisalnya. Tapi alangkah baiknya kita cari yang terbaik buat amal jariah kita. Gimana Imam Abu Hanifah rahimahullah? Kalau mau ada, kita bacakan dulu hadis setelahnya. Lanjutkan kisahnya Imam Abu Hanifah sebelum qomat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada li talabil ilmi salat alaihi malaikah wa burika lahu fi ma'isyatihi." Barang siapa yang berpagi-pagi, yang bersegera untuk menuntut ilmu, maka para malaikat akan mendoakan dirinya dan akan diberkahi rezekinya. Dari sini kita ketahui gimana istimewaan orang yang memberi dana buat para penuntut ilmu, menyekolahkan anaknya buat menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, menyekolahkan orang lain buat menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, rezekinya akan diberkahi. Sebagaimana kisah Imam Abu Hanifah rahimahullah memiliki murid yang bernama Abdul Hasan Syaibani rahimahullah. Beliau adalah orang yang kurang dalam segi harta, sehingga beliau tersibukkan untuk mencari nafkah, padahal murid yang brilian akalnya, yang menjadi murid istimewa Imam Abu Hanifah, yang mengajarkan ilmunya Imam Abu Hanifah kepada Imam Syafi'i nanti. Fondasinya mazhab Hanafi adalah Abdul Hasan Syaibani setelah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menanyakan, kenapa engkau jarang datang ke majelis? Kok terkadang datang, kadang tidak? Dikatakan, aku memiliki tanggungan keluargaku untuk hidup gini. Kalau demikian, aku akan menanggung kehidupan. Imam Abu Hanifah seorang pedagang, ulama besar dan pedagang besar. Tapi kenapa beliau tidak segan-segan melakukan hartanya buat ilmu, investasi yang luar biasa. Dengan ilmunya Abu Hanifah disalurkan kepada Abdul Hasan, disalurkan kepada Imam Syafi'i, sehingga menghasilkan ilmu fikih yang luar biasa. Yang Imam Ahmad mengatakan, sesungguhnya dulu aku mempelajari hadis ini sulit. Setelah datang Imam Syafi'i dengan ilmu usul fikihnya, maka menjadi mudah.
Yang perlu digarisbawahi juga, mempelajari hadis ini tidak bisa buka hadis, oh ini maknanya ini maknanya. Butuh ilmu usul fikih. Dapatnya dari mana? Imam Syafi'i belajar ke sahabat Abdul Hasan kepada sahabat Imam Abu Hanifah. An-nasu iyalun ila Abu Hanifah. Manusia ini membutuhkan sebab Abu Hanifah sebagaimana pemimpin rumah tangga, saking besarnya kontribusi beliau kepada Abdul Hasan, kepada Imam Syafi'i. Dan sebagai penutup kita bawakan ucapan Nabi sallallahu man qada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu kadri hajjamin. Barang siapa yang bersegera berpagi-pagi ke masjid dan tidak menginginkan kebaikan kecuali untuk mengajarkan ilmu atau mempelajari ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Ya, beberapa hadis sebagaimana kita sebutkan mungkin ada yang dhaif, ada yang hasan, tetapi dalam fadhailul amal, melakukan amalan bermasalah untuk memotivasi amal, maka diperbolehkan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Ya. Jadi teruslah kita belajar. Tidak ada katanya cukup untuk belajar. Sebagaimana Imam Ahmad tadi disebutkan 400.000 hadis belum pantas duduk di sini, Pak. Harusnya saya diusir sama Bapak. 400.000 hadis masih belum. Kita di sini baru hafal satu kitab, udah berasa cukup. Jauh, masih jauh. Imam Syafi'i sebagai penutup mengatakan tamanna itu isnatain. Aku mengharapkan dua perkara. Ya. Yang mana tidaklah aku dapati kecuali hanya satu perkara. Yang satu, aku mengharapkan pandai memanah. Dan aku sudah mendapatkan itu ketika aku umur 9 tahun, sudah pandai memanah. Adapun yang kedua, aku harapkan ilmu. Tapi aku lam arah. Aku belum melihat ilmu itu di mana ujungnya. Imam Syafi'i sebagai samudra ilmu mengatakan seperti itu. Kita yang dikatakan sebagai kalinya ilmu aja masih belum pantas, udah berasa menjadi cukup. Gak ada kata cukup. Kita tahu satu ilmu, masih ada jutaan ilmu yang belum kita ketahui. Belajar ilmu, belajar adab supaya Allah mengangkat derajat kita semua. Wallahu a'lam. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, dipersilakan. Sudah? Tidak ada? Ini masalah ada permasalahan gampang, ya, jarang pertanyaan biasanya. Kalau permasalahan fikih, akidah itu butuh banyak pertanyaan karena banyak perselisihan di dalam bab itu. Kalau ada, lurus-lurusan aja. Insyaallah Allah memudahkan kita semua menjadi manusia-manusia yang berilmu dan juga yang utama adalah beradab kepada Allah, Rasulnya, dan juga kepada kaum muslimin secara umum. Mungkin sampai sini saya sampaikan. Ada benar Allah SWT, ada salahnya karena kurang ilmu saya miliki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.